Ya Allah mencintai, menyukai, senang kepada orang yang bertaubat, mengakui kesalahannya, berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, dan berjanji untuk memperbaiki diri. Ini orang yang bertobat, Allah suka. Tapi Allah sangat benci kepada orang yang bersalah tapi tidak mau mengakui kesalahannya, padahal salahnya sudah nyata-nyata, bukan lagi rahasia tapi sudah konsumsi umum. Mereka tidak mau mengakui kesalahan dan dosanya. Banyak ada orang model itu, Pak Bu. Lajale badoso, lajale salah, lajale baduto, berkhianat, melakukan kecurangan, tapi tidak mau mengakui. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa orang yang tidak mau mengakui? Karena mereka adalah orang-orang yang ego. Mereka malu kepada manusia kadang-kadang, tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah suka kepada orang yang bertobat. Allah suka kepada orang yang membersihkan dirinya. Taubat itu di dalam, membersihkan dari dalam. Tahirin, taharat, membersihkan dari luar. Maka kesucian lahiriah dan batiniah itu sangat-sangat kita harapkan. Kalaulah jiwa barasia, kalaulah jasmani kita barasia, bapak dan ibu, nyaman kita tentram, hati sanang, hati tanang, jiwa pun tanang, fisik kita nyaman, pemikiran kita tanang, insyaallah bapak dan ibu damai dalam hidup dan kehidupan. Tapi ketika dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa itu adalah beban. Dosa itu adalah masalah yang membuat kegelisahan. Bapak Ibu, 3 hari menjelang puasa Patang, ya, tidak saja Kota Padang, tapi Sumatera Barat dilanda banjir. Ini sebuah nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman yang lalu, sering musibah itu datang sebelum Ramadan, bahkan di bulan Ramadan, bahkan selesai Ramadan. Apa tujuannya? Bukan karena Allah benci kepada kita, tidak. Bukan karena Allah murka, mungkin tidak. Tapi Allah ingin mengingatkan orang yang ada iman di hatinya, mereka bangkit, mereka berubah. Seakan-akan Allah ingatkan, wahai hambaku, kalian masih jauh aja dari Allah, masih pada 5 dosa. Di Ramadan kamasuh lea. Bapak Ibu, datang banjir, lumpur. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, karena ini sampai pau dalam air dalam rumahku. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan setelah itu datang? Kita biarkan kan sampah-sampah itu menumpuk, kotoran itu, sisa-sisa kotoran itu kita biarkan di rumah Allah? Tidak, kita bersihkan. Apa maknanya? Ketika kekotoran datang, ketika musibah datang, ketika ada lumpur-lumpur yang ada di rumah kita, juga lumpur yang ada di hati kita, di mata kita, di panca indera kita, yuk kita bersihkan supaya kita tenang, damai. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, itu isyarat dari Allah. Apapun dosanya itu beban. Tidak ada orang yang mau menanggung beban. Jangankan beban yang berat, ini saja kalau kita taruh di sini tidak nyaman kita. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Apalagi dosanya dosa besar. Kalau orang beriman, dia tidak akan pernah tenang ketika dia bergelimang dosa. Maka orang yang beriman itu ketika melihat dosanya, dia bagai melihat dia berada di bawah gunung. Dia lihat ke atas gunung yang begitu tinggi menjulang, begitulah dosanya. Tapi orang yang tidak beriman dianteng-anteng saja, aman-aman saja. Walaupun bergelimang dosa kecil, dosa besar dia lakukan, dia merasa tidak ada bersalah. Kalau kita lihat ada orang-orang yang sudah jelas lah digirian, dia pihak keamanan, lah pakai rompi bapak dan ibu, dia digirian ke Panjaro, hanya menyarengih juga lah.
jago. Tuh orang-orang dan suku Maliang digiriang pakai rompi, ya, rompi oranye. Jadi Pak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan dosa itu? Manusia bergelimang dosa itu awalnya karena manusia dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Hawa nafsu sehingga mendorong mereka untuk melampiaskan nafsunya dengan berbagai cara. Kadang-kadang mereka melakukan dosa padahal sesungguhnya mereka tahu dan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak baik. Jangankan Allah, manusia saja murka, manusia saja marah. Tapi begitu ketika manusia dikuasai oleh hawa nafsu, kadang mereka menghalalkan segala cara. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini, nafsu inilah yang kita kendalikan, nafsu inilah yang kita tata. Mudah-mudahan ketika nafsu terkendali, ketika nafsu bisa kita arahkan dengan berpuasa, karena puasa itu intinya adalah as-sabru. Dalam sabru itu ada imsak. Kita bisa menahan. Yang bisa menahan itu orang yang sabar. Maka tidak semua orang yang berpuasa yang bisa imsak, yang bisa sabar menahan diri. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah merasakan bahwa kita adalah orang yang kotor, banyak dosa, kita diajak oleh Allah, wasari'u ila maghfirah. Mari kita bersegera. Apa maknanya? Jangan tunggu-tunggu juga. Ada kesempatan gini taubat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirah. Kalau ditunggu bisua, ditunggu sebulan lain, ditunggu setahun lain Bapak dan Ibu, siapa bisa menjamin hidup awak sampai 2 hari lain? Siapa bisa menjamin hidup awak seminggu lain, hidup awak sebulan lain? Tidak ada satupun kita yang bisa menjamin. Oleh karena itu Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah memotivasi kita dengan ibadah puasa, dengan ibadah qiyamul lail, yuk kita raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mempuasakan Ramadan dengan iman, dengan keyakinan, dengan kesungguhan hati, menyandarkan kepada Allah, memulai dengan menyebut nama Allah, dan mereka lakukan semuanya itu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu juga dengan maqama, mendirikan malam Ramadan ini, sholat tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Kedua-duanya, puasa dan qiyamul lail, itu bagaikan satu paket yang tidak bisa kita pisahkan, yang bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Bukan Ramadannya saja yang bisa menghapuskan dosa, tapi sesungguhnya perbuatan amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, insya Allah dengan amal itu dosa kita diampuni. Ada dosa yang bisa dihapuskan dengan amal, dan ada dosa yang dihapuskan dengan jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat dosa besar, dengan kita beramal beribadah bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Di antaranya puasa, juga sholat. Sholat itu bagaikan, ya, apalagi sholat 5 waktu, bagaikan sungai yang mengalir di pinggir rumah kita. Kita mandi setiap hari 5 kali, masih ada kekotoran. Dengan infak, sedekah, apalagi tadi pengurus masjid menyampaikan banyak program pembangunan di masjid kita. Ini sesungguhnya ladang amal dan kesempatan untuk kita Bapak dan Ibu. Siapa, kata Rasulullah, yang membangun masjid dengan niat betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti di akhirat Allah akan membangun rumah yang indah untuknya di surga.